doa harus spesifik. Doa mesti spesifik. Yang membedakan doa makan dengan doa syafaat adalah detil-detilnya. Kalau doa makan kita bisa berdoa luas sekali kan, terima kasih Tuhan, bla bla bla. Bahkan kalau perlu kita doa sana sini, doakan misionaris, orang-orang yang sedang kesusahan, ya silakan. Tapi kan kita tidak sebut nama. Tapi doa syafaat tidak bisa begitu. Doakan untuk misionaris seluruh dunia. Anda. Kalau Anda kenal seseorang, dia sekarang berada di ladang pelayanan, di ladang misi. Mungkin tidak sampai Afrika, mungkin hanya di luar kota. Atau merintis pelayanan baru. Sebut namanya, aku berdoa untuk pastor ini. Itu yang membuat syafaat beda dengan doa makan atau doa pada umumnya. Doa mesti spesifik, saudara. Buktinya, wanita ini secara jelas memberitahukan pada hakim itu dia maunya apa. Meskipun tidak tertera dalam perumpamaan ini. Buktinya, hakim itu tahu kok bagaimana harus membela haknya. Berarti hakim itu tahu siapa yang harus dia hukum. Haknya apa yang harus dikembalikan. Perempuan ini bagaimana cara keputusan hakim itu apa untuk bisa membantu dia. Hakim itu tahu jelas. Berarti perempuan tersebut tidak spare the details. Dia nggak simpan detil-detilnya. Kalau doa itu mesti spesifik berdoa. Ya Tuhan, aku minta ini. Karena doa itu spesifik, saya selalu taruh di penghujung jam doa saya. Untuk segala permintaan permohonan. Saya selalu memulainya seperti saat duduk bersama, ini patronnya persis begini. Selalu saya memulai dengan memuji dan menyembah. Karena saya bisa main gitar, jadi saya main gitar dan nyanyi. Atau kadang-kadang kalau ada instrumen, ya sudah saya nyanyi tanpa musik. Atau kalau bisa zaman dulu pakai kaset, sekarang bisa pakai bluetooth. Sekarang bisa pakai apps. Kita nyanyi ikut menyembah seperti ini, seperti saat duduk bersama. Lalu saya baca Alkitab dulu, saya renungkan. Supaya apa? Supaya nanti permintaan saya nggak ngawur. Saya minta diinspirasi dulu hati saya oleh firman. Sehingga hatiku itu sudah ada firman. Bukankah Yesus berkata, kalau firmanku ada di dalam dirimu, kamu dalam firmanku. Mintalah apa saja kan. Kok berani ya Yesus kasih cek kosong begitu ya. Di Yohanes 15. Kalau firman ada di dalam dirimu, kamu dalam firmanku, minta apa saja. Dalam nama aku akan dikabulkan. Kok berani ya? Yesus tidak ngawur. Cek kosong diberikan secara penuh pertanggungjawaban. Yesus berkata, jikalau firman di dalam kamu dulu. Kalau firman dalam diri kita nggak mungkin minta istri orang lain, suami orang lain. Hati kita pasti dibersihkan, tidak akan kita minta sesuatu berdasarkan iri hati atau cemburu. Lihat orang lain punya, kok saya tidak memilikinya. Nggak mungkin. Makanya itu saya taruh permohonan permintaan itu di belakang. Supaya hatiku dituntun oleh Roh Suci dulu. Firman itu akan memberi saya hikmat untuk bertanya dan untuk meminta. Doa mesti spesifik. Saya minta sesuatu itu secara nyata. Tuhan, aku minta ini sama Tuhan. Jangan pernah basa-basi sama Tuhan Yesus. Saya minta itu secara khusus kok. Saya meminta pertobatan anggota keluarga kami. Saya meminta keselamatan ayah saya itu spesifik. Dan itu saya doakan tiap pagi, bahkan tiap malam. Pagi dan malam. Itu selama bertahun-tahun saya cuma minta itu terus. Kenapa doa mesti spesifik? Jikalau dijawab, kita nggak lupa kita pernah mendoakan. Dan jikalau terjawab, kita tahu itu Tuhan. Tuhan itu tidak akan membagi kemuliaan kepada orang lain. Jadi kemuliaan Tuhan itu juga ada dalam hidup doa. Waktu kita berdoa itu kita berpetualangan dengan Allah. Dan waktu kita doanya spesifik, kalau itu terjawab, Tuhan yang pertama-tama mulia. Dan itu kemuliaan memang Tuhan inginkan dari hidup doamu. Karena itu doa jangan asal-asalan. Doa jangan malu-malu. Jangan ngawur juga, tentunya harus diisi firman. Tapi setelah kita sudah diisi firman, doalah dengan berani. Minta sesuatu secara khusus. Untuk gereja, saya kalau berdoa, spesifik saya. Saya minta begini. Saya masih ingat kok sebelum gereja sekarang, GMS yang kita kenal hari ini. Saya spesifik minta sama Tuhan. Saya minta sesuatu yang fungsional begitu. Bisa muat berapa jemaat supaya kita bisa beribadah sama-sama itu longgar. Dikasih loh sama Tuhan. Kasih sama Tuhan. Ketika saya minta sama Tuhan, ketika kita beban satu kota, saya berdoa Tuhan supaya nanti suatu hari berdiri sebuah gereja yang bisa menggembalakan orang-orang muda di sana. Diberikan oleh Tuhan. Bahkan
Saya mintanya juga spesifik, detail juga. Saya minta tahun sekian akan berdiri di sana. Tapi Pastor Philip minta gitu nggak takut kalau nggak dikabulkan? Nggak takut kecewa? Enggak. Mending saya kecewa daripada bla 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 dalam doa. Sungguhan, mending saya kecewa. Karena kalau saya sampai tidak mendapatkan jawaban doa seperti yang saya harapkan, saya belajar sabar. Jadi sebenarnya saya nggak merugi kalau doa saya itu detail sekali.